Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit, mengajak kita untuk merenungkan sebuah ayat, yaitu surah Ghafir, surah ke-40 ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doamu bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan doa yang kita bisa mengambil beberapa pelajaran darinya. Yang pertama, bahwa di situ Allah menawarkan kepada hambanya untuk kita memohon kepadanya. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memperkenankan permintaanmu, doamu itu. Maka hendaklah bagi kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang mengakui kelemahan kita, mengakui bahwa kita butuh kepada Zat yang maha kuat, yang maha mencukupi, mari kita menjadikan sebuah doa itu menjadi sebuah kebiasaan bagi kita kaum muslimin. Kita minta kepada Allah dalam segala hal urusan, baik itu urusan dunia, memohon kebaikan, juga berlindung dari musibah, mohon untuk keluar dari kesulitan, maupun urusan akhirat, minta diselamatkan dari azab kubur, diringankan hisabnya, bahkan puncaknya minta untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena tidak akan merugi bagi kita untuk berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadaihi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha dermawan apabila seorang menengadahkan tangan kepadanya berdoa, maka dia, Allah, akan malu membiarkan kedua tangan itu turun dalam keadaan hampa, dalam keadaan tidak diberi suatu apapun dari Allah. Itu kemurahan dari Allah. Dan hadis yang lain bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah itu, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim mereka itu berdoa dengan doa yang tiada mengandung unsur dosa, juga tidak dalam rangka memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salas, kecuali Allah akan memberi satu dari tiga hal. Imma an tu'ajjala lahu, bisa jadi Allah mengabulkan doanya itu, segera mengabulkan doa. Wa imma ayyadhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi Allah akan menangguhkan doanya itu untuk diberikan di akhirat kelak sebagai suatu pahala. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i masalah, dan bisa jadi orang itu akan diselamatkan dari suatu musibah, suatu bencana, suatu maka ketika sahabat mendengar yang seperti itu, kalau mereka
berkata kepada Rasul, idan nuksilu, kalau begitu aku akan memperbanyak doaku wahai Rasulullah. Qala Allahu aksar. Rasul menjawab, Allah akan lebih banyak lagi untuk menyediakan pengampunan. Manfaat yang kedua secara sekilas, bahwa hadis itu dikatakan yastakbiruna an ibadati. Jadi orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sehingga menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Sebagaimana Rasul juga menyampaikan dalam sebuah hadis, ad-du'aul ibadah, doa itu ibadah. Sehingga pada pokoknya doa itu sesuatu yang harus ditujukan kepada Allah semata. Sehingga ketika seorang itu menunjukkan doanya itu kepada yang lain, maka dia akan terjerumus dalam suatu perbuatan dosa yang terbesar, yaitu syirik. Banyak orang yang meminta kepada kahin, misalnya dukun atau arab, tukang ramal, atau meminta kepada orang solih yang sudah meninggal, para wali, bahkan meminta kepada Nabi pun merupakan suatu larangan dari Allah ketika Nabi itu sudah meninggal. Maka dari itu, marilah kita sebagai seorang hamba yang lemah ini tidak segan-segan untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Jadi menjadi seorang muslim yang senantiasa berdoa kepada Allah, karena tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada manfaatnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.